Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini hari Jumat tanggal 12 Januari. Saya mau mengupdatekan perkembangan anakan bebek saya. Ini saya mau ngasih pakan anakan bebek ini sudah berumur 1 bulan lebih 17 hari ya teman-teman. Sekarang kita kasih makan dulu teman-teman. Makanannya sudah saya siapkan. Ini seperti biasa, ada nasi sisa hari ini, potongan eceng gondok dan bekatul. Sekarang kita kasihkan ke anakan bebeknya. Kalau ini perkembangannya sudah lumayan bagus ya teman-teman. Ini tinggal lanjut saja. Ini sudah bagus. Kalau ini perkembangan yang terlihat itu teman-teman, di bagian bibirnya itu ada bulu-bulu apa itu ya teman-teman. Itu beda sama bulu lembutnya, tapi itu kayaknya bukan bulu kasar. Kalau untuk perkembangan tubuhnya ini juga lumayan bagus, walaupun tidak seperti waktu dulu saya ngerawat indukannya ini, tapi ini sudah lumayan. Sekarang kita kasih makan yang umur 2 bulan dulu teman-teman, yang di sana. Nah, dan ini makanannya teman-teman. Ini sama, ini potongan eceng gondok dengan bekatul dan nasi sisa. Ini mereka sudah pada lapar ya teman-teman. Sekarang kita langsung kasihkan makanannya teman-teman. Kalau ini perkembangannya juga sudah bagus teman-teman. Ini makannya sudah mulai banyak dan rakus. Dan ini juga bulu-bulunya sudah mulai tumbuh. Ini kemarin saya coba kasih makan, saya basahin dengan air. Ternyata tidak terlalu suka ya teman-teman, malahan kemarin sore itu saya coba. Ini karena mungkin sudah terbiasa makan kering, jadi kalau dikasih air agak nyemek gitu
kurang nafsunya, tapi juga makan sedikit-sedikit. Kalau untuk kemarin saya sudah beli BR 1 kilo itu buat anakan yang saya rawat. Karena itu yang menetas itu tidak saya jual semua. Itu dari mesin tetas, dan dari ayam itu saya rawat 4 ekor. Itu yang jambul 3 dan yang biasa itu 1. Dan ini juga ngerawatnya tinggal lanjut saja. Ini sudah terbukti bahwa eceng gondok itu bagus, untuk pertumbuhan juga bagus. Jadi teman-teman yang merawat bebek untuk skala rumahan atau mungkin skala besar, mungkin kalau juga bisa ya teman-teman, tapi belum saya coba karena saya baru bisa mencobanya itu skala rumahan. Itu saya kasih makan eceng gondok, itu terbukti bagus dan juga meringankan biaya pakan. Jadi saya sudah beli pakan itu selama dari tanggal 1 Januari sampai saat ini itu saya beli 65.000, dan kemarin itu kan beli BR ya teman-teman, buat anakan bebek yang baru menetas itu 10.000. Untuk harga pakan bebeknya ini bekatul itu di daerah saya sini itu 1 kilonya 5.000, tapi yang jelek itu harganya 3,5, antara 3.000 dan 3,5. Kalau nasi aking itu ada yang bagus juga ada yang jelek. Kalau nasi akingnya itu bersih-bersih, putih-putih, itu biasanya dijual dengan 5,5 sampai 6.000 teman-teman. Dan kalau yang agak coklat sama yang merah-merah itu biasanya dijual dengan 4,5 sampai 5.000. Itu tergantung tokonya. Kalau untuk rumahan kayak saya ini itu terbantu juga dengan nasi sisa, itu sangat terbantu. Jadi nasi akingnya itu cuman buat jaga-jaga kalau tidak ada nasi sisa teman-teman. Kalau untuk rumahan itu yang ideal kalau bebeknya dikurung kayak gini, itu kalau menurut saya itu maksimal ya teman-teman. Kalau saya buat maksimal itu kalau untuk buat merawat rumahan itu 12 ekor teman-teman, itu sudah mungkin idealnya ngerawat bebek rumahan. Ini saya ngerawat anakan bebeknya, ini ada 9, 6 dan 4, berarti 19 ekor. Dan nanti kalau sudah besar saya pilih yang mau saya
rawat itu yang mana. Kalau yang ini rencananya itu enggak saya rawat semua teman-teman, karena nanti rencananya saya rawat juga 12 ekor saja teman-teman, dengan jantan 2 dan betinanya itu 10, itu rencananya. Tapi nanti kalau mungkin berubah rencana juga bisa, itu tergantung nanti kondisi dan situasinya. Kalau menurut saya itu ngerawat bebek itu untuk skala rumahan itu bagus, itu juga sangat menguntungkan. Tapi kalau pakai pakan alternatif ya teman-teman, karena sebenarnya bebek itu kan boros, tapi tertolong dengan telur bebeknya itu yang bertelur hampir setiap hari. Itu karena dulu itu saya ngerawat indukannya itu saya teliti, dan 1 ekor bebek itu beda-beda teman-teman ngeluarin telurnya itu jumlahnya. Itu ada yang bisa bertelur sampai 27 butir, ada yang cuman 17 butir teman-teman. Jadi antara bebek satu dan yang lainnya itu enggak sama, itu bisa ngeluarin telur. Tapi itu bagus ya teman-teman, karena bebek itu yang bagus itu enggak mengerami sebenarnya. Karena kalau mengerami berarti bebek itu stop selama 26 hari itu enggak bertelur. Karena bebek saya dulu juga pernah mengerami, tapi yang enggak mengerami itu setiap hari, hampir setiap hari ya teman-teman, tapi enggak terus bertelur terus, enggak. Itu hampir setiap hari itu ngeluarin telur yang 2 ekor. Jadi untuk teman-teman itu mungkin kalau untuk skala rumahan itu masih bagus. Kalau cuman jumlahnya itu 12 ekor atau 5 ekor, tergantung tempat teman-teman juga. Kalau ayam itu juga bagus teman-teman, kalau untuk rumahan. Tapi ayam itu susahnya itu kalau sudah menetas, itu menetas 12 ekor. Biasanya itu kalau yang besar itu tinggal 4 ekor kayak gitu teman-teman. Kalau bebek ini untuk saya rawat belum, karena dulu itu cuman ngerawat 5 ekor dan bisa besar-besar sampai bertelur. Dan yang ini ngerawat dari kecil itu 6 ekor, itu baru umur 1 bulan lebih 16 hari atau 17 hari. Itu belum ada yang mati ya teman-teman, dan mudah-mudahan juga tidak ada yang mati dan tidak ada yang sakit. Kalau untuk ternak yang bagus itu dari pakannya teman-teman. Itu kalau teman-teman ternak itu di kandang itu, kalau pakannya itu maksudnya pemberian pakan itu bagus dan teratur ya teman-teman, itu hewan ternak yang teman-teman ternak itu tidak akan mudah sakit dan pasti sehat-sehat teman-teman. Kalau teman-teman itu ngasih pakannya teratur dan pakannya itu sesuai standar, maksudnya itu tidak kekurangan, itu pasti ternaknya bagus-bagus. Dan mudah-mudahan video dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bila ada salah-salah kata dari saya juga mohon maaf,
karena kekurangan pengetahuan saya tentang beternak bebek. Dan nanti videonya akan saya lanjut lagi teman-teman. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.